bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di antara kita pernah nonton TikTok tokohnya Cak Lontong sebagai guru yang mengajar kepada murid-muridnya tentang lawan kata. Lawan kata terang dijawab gelap. Siang, malam. Putih, hitam. Salah. Lu kok salah? Ya, maksud Cak Lontong padahal benar gitu ya maksudnya. Tapi mereka semua jengkel karena nadanya beda gitu kan. Tapi intinya bukan soal nadanya, tetapi bahwa dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontras itu secara berpasangan sudah ada sejak dunia ini diciptakan dan akan terus ada itu dalam kehidupan. Nah, keduanya punya makna simbolis. Terang, siang, putih, benar, itu punya makna segala sesuatu yang positif bagi manusia. Dan oleh sebab itu harus dimiliki oleh manusia. Kebenaran, kesucian, kemurnian, kebaikan, dan seterusnya itu. Sedangkan gelap, malam, hitam, salah, itu biasanya punya makna negatif. Kebalikan dari yang positif tadi. Ketidakbenaran, kemaksiatan, kebobrokan, kejahatan, ketidakadilan, korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Dan hal itu yang juga perlu kita renungkan terkait dengan peristiwa Paskah yang kita alami dan kenyataan dunia sekarang ini. Pada dasarnya, manusia menginginkan terang. Tetapi, acap kali dia juga cenderung atau tergoda oleh banyak hal untuk menginginkan gelap. Terjadilah suatu ketegangan antara keinginan akan terang dan keinginan akan gelap. Di sini dibutuhkan satu kearifan untuk memilih dan menetapkan manakah yang lebih menentukan makna hidup sebagai manusia. Manakah yang lebih penting bagi tegaknya citra kemanusiaan kita. Lebih-lebih kalau kita bicara soal iman, kita manusia yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam hal ini hendaknya disadari bahwa
yang memilih terang itu akan menjadi manusia terang, dan yang memilih gelap akan menjadi manusia gelap. Kita ini telah dibaptis, kita ini telah memilih keselamatan dalam Tuhan, kita telah dikasihi oleh Tuhan untuk menerima keselamatan Allah, dan kita dijadikan anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak terang diharapkan juga menjadi terang bagi dunia ini yang cenderung mengarah pada gelap. Ingat, ada ungkapan tagar Indonesia gelap. Itu berarti memang dirasakan oleh banyak masyarakat bahwa dunia ini membutuhkan kehadiran terang dalam hidup kita, yang berarti kesaksian hidup benar yang mesti kita kedepankan, seperti yang juga dikedepankan oleh almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus selama ini lewat dokumen-dokumen yang telah diterbitkan. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan sabda Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Bapa, Putramu Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk memberi terang bagi dunia dengan ajaran dan teladan hidupnya. Ajarilah kami untuk menghayati ajaran-ajarannya serta meneladani sikap dan tindakan Putramu, agar kami pun dapat menjadi terang bagi sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.